Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica akan mereview dengan juga tugas dan tugas tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran materi administrasi dan polisi pendidikan dari minggu lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang administrasi peserta didik. Apa itu administrasi peserta didik? Nah, sebelum kita masuk ke pengertian apa sih administrasi peserta didik itu, mari kita bahas pembelajaran materi yang lalu, yaitu tentang administrasi sendiri. Administrasi sendiri itu proses pengelolaan, proses mendesain, proses mengolah secara serius terkait berbagai sumber daya yang ada di setiap lembaga satuan pendidikan, yaitu yang kita kenal dengan 7M tambah 1I. Nah, yang nantinya proses pengelolaan itu akan bertujuan untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Nah, peserta didik sendiri menciptakan salah satu dari sumber daya, yaitu sumber daya apa? Silahkan coba dari 7M sendiri. Dari 7M sendiri itu sendiri ini merupakan sumber daya bagian bagian atau manusia. Nah, kita pasti tahu nih, peserta ini merupakan sumber daya dari administrasi dari pengelolaan yang akan kita kelola, dan juga administrasi pendidikan administrasi peserta ini juga merupakan jawaban kedua dari administrasi pendidikan setelah administrasi kurikulum. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian peserta didik. Peserta didik itu apa sih? Kalau pendidikan, peserta didik itu merupakan bagian sumber daya, bagian itu manusia gitu. Salah satu dari sekian banyak dari lembaga pendidikan, yang mana peserta didik itu dari mulai awalnya dia menjadi mahasiswa baru apa ia lulus di perguruan tinggi atau menjadi siswa baru supaya lulus sekolah di sekolah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, anggota didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia di tanah air ini dengan jalur dan jenjang pendidikan tertentu, yaitu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Kita akan masuk ke bagian administrasi peserta didik. Nah, yang ditunggu-tunggu dari awal. Apa sih administrasi peserta didik itu? Administrasi peserta didik merupakan suatu proses pengaturan terhadap peserta didik, tidak hanya dalam bentuk-bentuk kegiatan peserta didik saja, namun meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas. Mengolah secara serius dimulai dari proses penerimaan siswa atau mahasiswa baru, lalu proses di tengah pembelajaran sampai lulusannya di sekolah atau perguruan tinggi. Nah, peserta didik yang dimaksud ini itu seseorang yang telah terdaftar dalam jalur atau jenis lembaga pendidikan tertentu. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik itu didesain dengan serius dan direncanakan sedemikian rupa, dan kegiatannya yang banyak, tidak hanya sekedar proses pencatatan, tapi proses yang berkepanjangan yang butuh energi yang juga tidak sedikit. Nah, apa saja sih proses dari administrasi peserta didik? Yang pertama yaitu dimulai dari proses perencanaan penerapan peserta didik baru, lalu yang kedua mulai dari peserta didik masuk orientasi, dan yang ketiga bimbingan dan konseling, yang keempat memberikan peraturan disiplin dan tata tertib, yang kelima pengelompokan peserta didik, dan yang keenam tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompoknya agar mereka bisa paham, mereka bisa mengerti, mereka tahu dan duduk di kelompok yang tepat. Dan yang ketujuh, bagaimana pengelompokan dan pengelolaan kelas, kecelakaan pencatatan data peserta didik. Nah, yang pencatatan itu kan seperti yang dibahas dari awal, administrasi peserta didik ini bukan hanya pencatatan saja. Kalau kita lihat dari proses pencatatan itu cuma satu bagian dari semua proses yang panjang, termasuk instrumen-instrumen yang digunakan dalam proses pencatatan itu. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Apalagi jika di perguruan tinggi itu
dari ia menjadi mahasiswa baru lalu dia melaksanakan kuliahnya sampai ia lulus dan dia sudah itu akan menjadi tanggung jawab dari lembaga satu pendidikan yaitu perguruan tinggi sendiri. Nantinya akan didesain demikian rupa sehingga mereka lulus memang menjadi orang yang lebih potensial yang ditunggu dan diminati serta diharapkan oleh industri. Jadi mereka akan siap untuk naik level ke level berikutnya. Nah, jika di perguruan tinggi pada level pekerja atau dunia kerja untuk target capaiannya setelah lulus, maka di SD ia akan siap untuk naik level SMP, SMP akan siap untuk naik ke level SMA, dan SMA mungkin pasti akan siap untuk naik ke level perguruan tinggi. Yang mana persiapannya kayak sistem yang dicapai oleh lembaga pendidikan yang dinamakan dengan sekolah atau perguruan tinggi. Baiklah, kita lanjut. Nah, saya kan membahas tentang administrasi pendidikan dan proses administrasi pendidikan sendiri. Nah, dari aktivitas dan dari kegiatan dan prosesnya, administrasi pendidikan ini ada dua fokus kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatannya ialah proses perencanaan terhadap peserta didik, dan yang kedua proses pembinaan terhadap peserta didik. Nah, dari dua fokus kegiatan itu kita fokus dulu kepada kegiatan yang pertama, yaitu proses perencanaan terhadap peserta didik. Apa saja sih kegiatan dalam proses perencanaan terhadap peserta didik itu? Ada yang beberapa atau banyak kegiatan yang dilakukan di sekolah dari lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi. Dan ada beberapa langkah dalam proses penerimaannya terkait dengan penyerahan peserta didik. Yang pertama, kegiatannya adalah menganalisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan maksudnya di sini adalah proses penerimaan itu jumlahnya tidak serta-merta ditentukan begitu saja dengan untuk banyak jumlah siswa atau jumlah mahasiswanya, tapi ada alasan-alasan ataupun alasan-alasan untuk kebutuhan lembaga dalam tanda kutip tidak seperti itu, tapi adanya analisis sosial dan analisis rasional yang ditetapkan didesain oleh pihak lembaga satuan pendidikan. Itulah yang dikenal dengan sebutan tentang penetapan peserta didik atau jumlah peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu ialah dalam penetapan peserta didik ini ada hitungan matematisnya. Dalam matematis seperti kenapa jumlah seperti itu yang diperlukan dan kenapa tidak lebih banyak. Misalnya semakin banyak mahasiswa atau siswa itu juga akan menguntungkan dari pihak sekolah atau perguruan tingginya. Tidak seperti itu. Untuk supaya semua siswa atau peserta didik diterima mendapatkan layanan yang sama, yang masuk akal dan masuk akal karena kemampuan penerimaan lembaga kalau perguruan tinggi yang kita kenal ialah dengan kapasitas kesiapan satgas sarana dan kapasitas kemampuan perbandingan jumlah dosen di kampus dengan jumlah mahasiswa. Nantinya akan diterima dengan sampai kelebihan yang nantinya akan menghancurkan sarana dan prasarana dan pengajaran yang tidak maksimal. Banyaknya rumus satu hitung matematis yang digunakan sampai saat ini yaitu ialah dengan jumlah kursi dikali muatan kursi. Nah, itu hitungan rasionalnya berdasarkan dari jumlah selain mempertimbangkan pertimbangan yang lainnya. Ada satu yang jangan sampai terlupa dalam hitungan matematis ini. Hitungan matematis awalnya kan jumlah kursi dikali muatan kursi. Nah, ditambah lagi dengan siswa yang tinggal kelas di sekolah atau mahasiswa yang mengulang mata kuliahnya di kampus. Nah, itulah untuk hitungan rasionalnya berdasarkan dari jumlah selain pertimbangan lainnya. Nah, kita simpulkan kembali untuk hitungan rasional yaitu jumlah kursi dikali dengan muatan kursi lalu ditambah dengan siswa yang tinggal kelas atau mahasiswa yang mengulang mata kuliah. Lanjut, kita masuk ke langkah kedua dari penerimaan peserta didik yaitu proses rekrutmen. Nah, setelah kita menganalisis kebutuhan, selanjutnya kita akan masuk ke proses rekrutmen sendiri. Nah, proses rekrutmen ini lumayan panjang nih prosesnya. Dan seperti kita ketahui, rekrutmen sendiri merupakan proses pencarian untuk menemukan, menentukan, termasuk menarik calon anggota peserta didik baru
yang mampu menjadi peserta didik dengan standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga seperti perguruan tinggi atau sekolah tersebut, yang nantinya akan membuka peluang kepada sang peserta didik untuk diekspor. Nah, administrasi peserta didik itu diawali oleh proses rekrutmen ini, dan ini merupakan langkah awal, artinya keberhasilan atau kegagalan persalinan ini sangat mempengaruhi proses administrasi peserta didik secara keseluruhan. Administrasi peserta didik itu diawali oleh proses rekrutmen dan jadi segala proses mulai dari penerimaan sampai nanti proses kegiatan pembelajaran berlangsung dan proses mereka lulus nanti sangat ditentukan keberhasilannya dalam rekrutmen ini. Maka itu perlulah didesain dan direncanakan sedemikian rupa untuk rekrutmen ini. Tujuan kegiatan rekrutmen peserta didik ini untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar kemampuan sekolah dalam rangka membina sekaligus mengembangkan peserta didik nantinya. Nah, selain tujuan secara umum saya sebutkan tadi, ada nih tujuan khusus dari rekrutmen itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan khusus dari rekrutmen sendiri. Tujuan khusus yang pertama yaitu mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam syarat penerimaan mahasiswa baru, kan? Serta syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru di lembaga tersebut. Yang kedua, dalam rangka mencapai keadilan kepada masyarakat luas bagi calon peserta didik, yang artinya adalah siapapun punya hak yang sama untuk belajar asal mereka memenuhi syarat sebagai calon peserta didik. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu layanan pendidikan baik bagi anak maupun bagi orang tua, kemudian bagi jenis lainnya. Nah, mungkin ini masuk ke dalam domain administrasi pendidikan bagian elektronik, yaitu tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini telah memunculkan banyak sekali inovasi dan muncul aplikasi-aplikasi baru. Dalam proses rekrutmen sendiri pun juga menggunakan teknologi sekarang ini. Seperti diantaranya juga melakukan penerimaan siswa baru atau peserta didik baru secara online. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa proses rekrutmen yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga satuan pendidikan. Yang pertama, mulai dari pembentukan tim penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru. Nah, apalagi kalau sudah menggunakan aplikasi dan teknologi yang serba online, yang dipikirkan jangan lagi asumsi bahwa dengan adanya ini pasti persoalan senioritasnya ada, persoalan kualitas kedekatannya ada, Kak. Maksudnya dia memasukkan anaknya itu dengan kekalahan dalam, pastinya kalau sudah menggunakan teknologi tidak ada lagi seperti itu, insya Allah. Dan yang kedua, tahapannya ialah penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik. Dan yang ketiga, pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh calon peserta didik. Dan informasinya harus sangat jelas dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana yang dipahami oleh siapapun yang membacanya. Dan yang keempat, berikutnya yaitu masih diperhatikan dalam tahapan penerimaan. Dalam tahapan dokumen tadi, proses penerimaan berkas. Nah, setelah pengumuman tentang sosialisasi bahwa ada ini pembukaan dokumen sebaru atau mahasiswa baru, ada persyaratan yang dilanjutkan dari beberapa persyaratan, dan kan pasti dengan proses penerimaan berkas secara administratif, kemudian diikuti dengan verifikasi berkas dengan rapat tim untuk penentuan rankingan dari segala macam peserta yang masuk dalam kategori yang diinginkan siapa saja gitu, dan siapa saja yang memiliki persyaratan. Nah, jadi kan kita sudah mengetahui tentang apa itu rekrutmen, apa tujuannya, apa tujuan prosesnya, dan apa saja tahapannya. Mari kita ulang kembali, kita review kembali. Rekrutmen peserta didik itu ialah beberapa langkah atau beberapa tahapan yang harus diikuti atau didesain oleh sekolah atau perguruan tinggi. Mulai dari pembentukan tim, mulai dari memudahkan penerimaan peserta didik yang baru, kemudian melakukan penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh tim peserta didik, kemudian melakukan pengumuman atau jalan sosialisasi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang ditentukan oleh tim peserta didik. Dan
Tidak, maksudnya untuk fleksi juga pernah. Yang terakhir dilakukan kapan? Yang terakhir dilakukan kapan sih panitia menentukan siapa-siapa saja nih yang bakalan lulus, yang bakalan masuk atau lulus masyarakat dari syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru. Dan terakhir jelas harapan terakhir berikutnya ialah pengumuman sebenarnya berarti baru ini diumumkan ke siapa, kira-kira mulai dari siapa yang diterima baru, kemudian penempatan dari pendidik pada kelas-kelas klasifikasi, dan akhirnya anak akan mengikuti dan memang mendapatkan orientasi peserta pendidik baru. Nah, ada beberapa pertimbangan khusus nih untuk kita yang nantinya akan menyangkali mungkin akan bisa di masa depan mungkin akan menjadi ada sebagai tim PNT masa didik baru terkait prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip sebagai panitia tim panitia pendidik baru tuh dapat rekrutmen pendidik ada beberapa. Pertama prinsipnya itu ialah hak subjektif. Oke, di sini yaitu berarti nilai itu betul-betul administratif, kelengkapan dan penentuan syarat. Jadi bukan orangnya, bukan kampung. Jadi nilai itu bukan kayak oh ini kenalan saya loh, ini orang kenalan saya, ini orang kampung saya, ini orang tuanya ada hubungan keluarga sama saya. Jangan penilaian dari situ, tapi harus objektif, menilai sesuai dengan standar dan syarat yang telah ditentukan. Prinsip yang kedua yaitu transparansi atau transparansi di sini ialah harus jelas. Jelasnya itu kenapa sih ini dipilih, inilah aturannya, lalu kenapa sih maka ditetapkan ini kesusahannya ada, dan harus ada akuntabilitas dalam ucapan dan tidak diskriminatif. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu tentang sistem donasi. Gimana sih sistem donasi itu? Sama soal tahu sistem donasi itu gimana? Sistem donasi itu kenapa mahasiswa baru menerima mahasiswa baru yang jarak rumahnya dekat dengan sekolahnya. Jadi dengan menggunakan jalur donasi dia tidak perlu melakukan tes atau melakukan tes lagi untuk masuk ke sekolah yang dia inginkan, karena ya rumahnya terlalu dekat dengan sekolah, jadi dia menggunakan jalur donasi. Nah, pastinya jalur donasi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Apa sih kelebihannya dan kekurangannya? Yang pertama, coba kelebihannya dulu. Kelebihan jalur donasi itu yang pertama sudah jelas kan. Kalau itu akan memberikan keadilan terhadap pendidikan bagi semua masyarakat Indonesia. Kemudian sekitar lokasi yang masuk wilayah zona bahkan bisa mendapatkan layanan di sekolah dan mendapatkan pendidikan di sekolah manapun, termasuk sekolah yang berkualitas asal di satu zona atau di satu wilayah zonasi. Jadi yang belum tidak punya asal atau takut atau tidak punya kesempatan mendapatkan kesempatan belajar di sekolah favoritnya karena masuknya yang susah, seleksi yang susah. Tapi sekarang tidak lagi karena dia bisa menggunakan jalur zonasi. Nah, sehingga kemampuan sekolah itu dianggap sebagai sekolah favorit yang dulunya sulit untuk capai, sekarang asal kalian tinggal di zonasi di rumahnya dekat dengan sekolah, maka kalian bisa tetapkan bersekolah di sana. Tapi dan pastinya efeknya akan juga bagi sekolah karena menurut kinerjanya tinggi. Sekarang semua standarnya akan turun karena siapapun siswanya bisa masuk ke sana dengan jalur donasi tanpa ada syarat dan ketentuan dengan dimiliki sesuai dengan ingin masuk ke sekolahnya. Tapi sedikit highlight atau disclaimer dari yang saya pelajari, tidak semua sekolah seperti itu yang mengambil jalur donasi. Contohnya tempat sekolah saya dulu sekolah itu di SMA atau SMA favorit dan boarding, dia tidak menggunakan jalur zonasi dan dia tetap mengambil hak dan kebebasan dari sekolahnya sendiri. Dia tetap menggunakan jalur zonasi untuk masuk ke sekolah mereka gitu. Jadi dengan cara begitu mungkin tidak akan menurunkan tingkat kualitasnya, dan kualitasnya malah semakin tinggi karena dia menggunakan jalur zonasi dan tidak menggunakan jalur zonasi. Mungkin untuk sekolah yang dengan kualitasnya sedang berkembang mungkin masih menggunakan jalur donasi, tapi kalau yang dari siapa lagi yang di sekolah bahasa dulu sekolah yang termasuk kualitasnya tinggi dan sekolah favorit alhamdulillah tidak menggunakan jalur donasi, masih menggunakan jalur seleksi seperti yang lama.
bahkan sampai sekarang pun masih menggunakan jalur seperti ini. Itu mungkin tergantung bagi sekolahnya. Nah, yang kedua kelebihan zonasi yaitu mempercepat pemerataan. Pemerataan apa sih? Pemerataan itu ya katanya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, tapi kalau dijamin prakteknya seperti itu saya rasa tidak akan terjadi pemerataan. Dan yang ketiga ialah hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah yang kita anggap selama ini sulit mendapatkan kesempatan di sekolah hebat dan mahal. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan kelebihannya, nanti kita akan menjelaskan kekurangannya. Kekurangan zonasi itu tetap ada ya sekolah yang ramai pendaftar, pasti ada yang sekolah yang ramai pendaftar dan sepi pendaftar. Yang ramai pendaftar pasti yang jauh zonasinya, yang sekolah yang favorit, dan ada juga yang jadinya sekolah yang jauh atau zonasi dekat tapi dia tidak, mungkin akan sepi pendaftarnya. Seperti sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman misalnya, otomatis kami jadi sepi peminat, sementara itu di sisi lain dari sekolah yang malah berkelebihan peminat. Yang kedua, muncul kecurangan lain. Jalur zonasi yang diharapkan menaikkan tingkat praktek jual beli kursi dalam tanda kutip ternyata menciptakan kecurangan yang berbeda karena tidak mengukur dengan jelas alasan pindah sila. Misalnya ada suatu kasus dulu yang seperti kasus federasi ini. Saya kan di Indonesia yang menemukan ada seorang siswa asal Cibinong yang menumpang nama di kepala gas milik saudaranya di wilayah Keramat Jati Jakarta Timur agar dia bisa bersekolah di sekolah tersebut, gitu. Sekolah dekat alamat kakak saudaranya itu sudah pasti itu merupakan satu kekurangan, misalkan tidak diperbolehkan, ya kan? Nah, yes. Setelah pelajaran sekuat apapun sistem yang dibangun, ketika sedangnya yang bermasalah, ya kalian sulit juga untuk mengharapkan yang terbaik. Dan yang terakhir, barangkali juga menjadi satu titik kekurangan adalah menurunnya motivasi belajar siswa dan kinerja guru, khusus untuk mereka yang berada di wilayah atau sekolah yang di wilayah berbagai. Sekarang, siapapun bisa menjadi peserta di sana. Itu tergantung hak atau apa ya, ketentuan khusus yang diambil oleh masing-masing sekolah favorit sih. Soalnya saya lihat di sekitar saya masih banyak sekolah favorit yang tidak memakai jalur zonasi dan mereka masih menggunakan jalur seleksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke fokus kajian yang kedua, yaitu terkait dengan pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik ini artinya ketika mereka sudah dinyatakan diterima dan dibagi dalam kelas dan dalam bentuk penempatan. Berikutnya yang harus dilakukan sekolah ialah membina mereka. Membina peserta didik ini dalam tahap panjang proses pembelajaran dari dia telah menjadi siswa atau siswa sampai akhirnya. Nah, apa saja sih yang meliputi pembinaan ini? Berbagai bentuk pemberian layanan. Pembinaan ini yaitu berbagai bentuk pemberian layanan khususnya yang meningkatkan peserta didik. Yaitu yang pertama ada layanan bimbingan dan konseling. Yang artinya setiap sekolah seharusnya memiliki ini. Bagaimana layanan bimbingan ini dapat bermanfaat oleh anak tidak hanya untuk mereka yang punya masalah saja atau masalah kenakalan remaja atau apapun, namun juga membantu mereka dalam masalah penyelesaian proses akademiknya atau proses pembelajaran. Tapi buat mereka yang memang ingin mengembangkan diri dan mengembangkan karir, BK ini ini juga sangat diperlukan, serta mengasah pola berpikir mereka tercari tahu mereka itu arah minatnya kemana sih, hingga nantinya akan memudahkan mereka dalam pengembangan karirnya. Ini yang kedua itu layanan perpustakaan. Sayang sekali sebenarnya perpustakaan sekolah ini hampir atau bukan berarti tidak ya, tapi hampir tidak terkelola. Banyak sekolah yang tidak mengelola perpustakaannya dengan baik, yang secara baik gitu, sehingga layanan perpustakaannya sulit sekali dimanfaatkan oleh siswa, seperti kelayakan bukunya, apalagi sekarang dalam konteks IT teknologi ya yang sudah semakin berkembang, tentu bukan buku-buku fisik lagi kan yang diperlukan, bisa juga buku digital yang dibaca secara online. Dan untuk perpustakaan mungkin harus dikelola dengan baik dan ditingkatkan lagi sesuai dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, dari menyediakan buku-buku digital dengan menyediakan komputer ataupun iPad yang dikhususkan di perpustakaan, yang nanti iPadnya itu bisa kita lihat untuk membaca buku-buku digital. Nah, yang terakhir yaitu layanan kantin. Yang terakhir yang ketiga, layanan kantin.
yaitu kantin ini tidak hanya sekedar menjual makanan saja, tetapi juga sebagai bentuk layanan khusus yang diberikan kepada siswa yang menopang proses pembelajaran meskipun tidak langsung. Artinya seperti tingkat kesehatan, jaminan kebersihannya kantin ini juga harus dikelola sedemikian rupa oleh sekolah, dan nantinya sekolah ini akan bekerja sama dengan kantin ini loh, pelayanan kesehatan yang bagus untuk makanan anak-anak ini loh, yang syarat-syaratnya kalau jual mau jual sesuatu di kantin sekolah harus gini-gini seperti itu. Jadi adanya kerjasama antara sekolah dan kantin. Dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan atau unit kesehatan siswa atau UKS. Barangkali ini menurut juga dengan perpustakaan yang hampir tidak tersentuh sekali ruang UKS ini, yang biasanya hanya dijadikan sebagai tempat yang biarkan berdebu, tidak ada tenaga kesehatan, obat yang kadang-kadang sudah kadaluarsa. Seharusnya ini yang harus dikelola oleh sekolah, dan siapa sih yang mengolah? Pastinya guru, warga sekolah seperti guru dan siswa, dan tim kesehatan dan kerjasama dengan tim kesehatan masyarakat di sekitar seperti ibu puskesmas atau ibu rumah sakit terdekat yang sekolahnya. Maksudnya itu yang dikelola dari UKS. Sepertinya di sama saya alhamdulillah itu SMA UKS terkelola dengan baik, dimana nanti kita diberikan struktur kayak pembina itu dari guru, terus anggota UKS-nya dari siswa, nanti siswa yang akan ada tiket UKS, ada mencek gimana sih ini udah ada dokter atau belum gitu. Nantinya juga ada penyuluhan bersama antara UKS dengan puskesmas gitu, misalnya penyuluhan tentang penyakit yang lagi marah atau penyakit yang campak atau penyakit yang lagi menyebar gitu. Oke, dapat diolah seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk pembinaan pendidik, dan telah berakhir ya sama teman saya belajar juga untuk materi hari ini. Dan sekian, terima kasih. Lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.